Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilma Ayu Khairani dengan NPM 2208260175. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik dari blok Growth and Development ataupun blok tumbuh kembang, yaitu stunting. Jadi stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis. Nah, kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya menurut kurva WHO. Nah, stunting bukan hanya masalah tinggi badan, tetapi juga mencerminkan adanya gangguan kesehatan, gangguan gizi, dan gangguan perkembangan anak dalam jangka waktu yang panjang. Untuk etiologi dan faktor resikonya, jadi stunting itu disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, salah satunya itu ada kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi asupan energi dan protein yang tidak mencukupi dalam waktu lama itu menyebabkan adanya hambatan pertumbuhan tulang dan otot. Kemudian infeksi berulang seperti diare, ispa, ataupun infeksi cacingan. Kemudian ada sanitasi yang buruk, kemudian ada rendahnya pengetahuan gizi. Jadi orang tua itu tidak mengetahui pentingnya pemberian ASI eksklusif, MPASI bergizi, dan pola makan seimbang. Kemudian kemiskinan dan akses layanan kesehatan yang terbatas juga menjadi faktor resiko terjadinya stunting pada kalangan masyarakat. Kemudian untuk gejalanya, jadi anak yang mengalami stunting itu biasanya menunjukkan tanda-tanda seperti tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan teman seusianya, kemudian kemudian untuk berat badannya itu bisa normal ataupun bisa rendah, kemudian perkembangan motorik dan kognitifnya itu terlambat. Misalnya itu berjalan, berbicara. Nah, itu biasanya dia lebih lambat daripada anak yang seusianya. Kemudian anaknya ini sering sakit karena daya tahan tubuhnya itu lemah, terutama infeksi berulang. Kemudian nafsu makannya itu bisa turun, anak bisa lelah, tampak lesu, dan tidak aktif. Kemudian untuk dampak stunting itu tidak hanya terlihat saat anak kecil, tetapi juga berlanjut hingga dewasa. Nah, untuk dampaknya itu ada pertumbuhan fisik yang lambat, anak itu tidak mencapai tinggi badan optimal. Kemudian ada gangguan perkembangan otak yang bisa mengurangi kemampuan belajar, kecerdasan, dan produktivitas. Kemudian ada peningkatan resiko penyakit kronis di masa depan seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di masa depan. Kemudian ada meningkatkan resiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di masa depan. Kemudian penurunan kualitas hidup dan produktivitas. Kemudian untuk diagnosanya, jadi untuk stunting ini kita itu menggunakan pengukuran antropometri menurut WHO. Jadi diagnosisnya itu ditegakkan dengan pengukuran tinggi badan menurut umur atau TB per umur, lalu dibandingkan dengan kurva pertumbuhan WHO. Dikatakan stunting apabila nilai Z-score-nya itu TB per umur di bawah -2. Kemudian untuk pemeriksaan tambahannya itu meliputi status gizi, riwayat penyakit, kemudian pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi anemia, defisiensi mikronutrien seperti zat besi, zinc, dan vitamin A. Kemudian untuk tata laksananya, jadi stunting ini masih menjadi masalah global, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, upaya penanganannya itu meliputi perbaikan gizi, pemberian makanan bergizi yang seimbang untuk sesuai usia anak, kemudian pengobatan penyakit penyerta seperti menangani infeksi berulang seperti diare, ispa, dan cacingan. Kemudian pemantauan pertumbuhan melalui posyandu ataupun vaskes lainnya. Kemudian ada perbaikan sanitasi, akses air yang bersih, dan edukasi kesehatan masyarakat. Kemudian lakukan rujukan medis bila ditemukan komplikasi atau stunting berat dengan gizi buruk.
Kemudian untuk pencegahan, jadi pencegahan ini dilakukan sejak periode 1000 hari pertama kehidupan, sejak masa kehamilan yang 9 bulan hingga usia anak sampai 2 tahun. Karena masa ini sangat menentukan pertumbuhan anak. Tata yang bisa dilakukan yaitu yang pertama gizi ibu hamil yang adekuat dan pemeriksaan antenatal rutin, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, pemberian MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia, kemudian lakukan imunisasi lengkap untuk mencegah infeksi, menjaga kebersihan lingkungan dan akses air yang bersih, dan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala. Kemudian untuk edukasi kepada orang tuanya, jadi orang tua ini berperan penting dalam pencegahan stunting. Edukasinya itu harus menekankan beberapa aspek. Di antaranya itu ada pentingnya gizi seimbang sejak masa kehamilan, pemberian ASI eksklusif dan MPASI sesuai anjuran WHO, menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah infeksi, dan pemanfaatan layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas untuk memantau tumbuh kembang anak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.